Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode keempat dengan judul Sayembara Prabu Sana. Sayembara Prabu Sana. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Bambang Jeger sebagai Dampu Awu, Ape Burhan sebagai Resi Wanayasa, Mario sebagai Pangling, Juni sebagai Nantu, Rusli sebagai Raden Setakling, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Resi Wanayasa minta agar keempat muridnya datang menghadap. Resi yang arif dan bijaksana ini hendak meminta pertolongan pada murid-muridnya untuk pergi menghadap Prabu Galuh guna menyampaikan suratnya. Apakah Eyang Guru memanggil kami? Benar. Kau duduklah di sini. Ayo, Awu, Bulan. Berita apakah yang hendak Eyang sampaikan pada kami? Begini, anak-anakku. Tahukah kau siapakah Raden Karmapala itu? Tentu saja, Eyang. Kami tahu siapakah Raden Karmapala. Sudah 4 bulan lebih dia hilang dariku. Hari ini adalah harapanku yang paling akhir. Aku berharap agar dapat menjumpainya. Akan tetapi, kembali harapanku itu kandas. Jadi untuk itu, aku berniat untuk menjelaskan hal ini pada Prabu Sana. Lalu, apakah tugas kami, Eyang? Aku mengharapkan agar kalian pergi menghadap pada Sang Prabu dan membawa suratku kepadanya. Kenapa Guru tidak ikut serta? Kau juga tidak ikut serta ke Galuh Sadageling. Kau bersama aku serta Cempaka mempunyai tugas khusus. Biarkan kedua adikmu saja yang pergi ke Galuh. Saya bersama dengan Kakang Awu. Ya, kau bersama dengan Awu. Sedangkan kau Setah bersamaku. Kita akan mencari di mana jerangkong hidup itu berada. Aku akan meminta bantuan pada Dewi Jampi. Aku tahu benar Dewi Jampi akan dapat memberikan petunjuk padaku untuk menemukan tempat tinggalnya. Selain itu, aku ingin menemukan kincir metu tingkatan terakhir yang telah berhasil kupelajari, agar kelak jika umurku tidak panjang, kau dapat memberikan petunjuk pada adik-adikmu ini. Petunjuk? Kincir metu tingkatan terakhir dapat dipelajari, dapat diajarkan dengan begitu saja, Eyang? Ya, Mamang Kuraya telah memberikan kunci pemecahannya. Kelak kalian pun akan dapat mempelajarinya tanpa kesulitan yang berlebihan. Kau beruntung sekali, Kakang Setah. Nah, aku minta kau segera mempersiapkan diri, Anting Awu. Sebelum sore hari, aku minta kau sudah meninggalkan tempat ini. Hari ini juga saya harus berangkat, Eyang? Ya, hari ini juga. Galuh tidak terlalu jauh dari sini. Jadi kuharapkan tidak sampai lebih dari setengah purnama kau sudah dapat tiba di Kalijagat. Tunggulah aku di sana. Jika aku memerlukan kalian,
aku akan meminta bantuan dari perguruan tongkat merah yang akan segera mencari dan memberitahukannya. Nah, bersiaplah kalian. Baiklah, Guru. Saya akan segera bersiap. Iya, Eyang. Masih ada yang perlu saya sampaikan pada Eyang. Pesan dari Eyang Kaliaman. Kaliaman? Siapakah dia, Wulan? Entahlah, saya tidak mengenalnya. Saya hanya tahu bahwa dia mengetahui banyak tentang diri saya dan juga memiliki kepandaian yang amat luar biasa. Dia memiliki kepandaian untuk melenyap diri dari pandangan manusia. Apa yang kau bicarakan, Wulan? Dia tahu tentang dirimu dan mampu melenyapkan diri. Iya, betul, Eyang. Apakah orang tua itu adalah beliau? Tapi apakah mungkin? Jika mungkin, mengapa dia membiarkan saja Jerangkung hidup merajalela? Apakah Eyang? Seandainya benar dia adalah orang yang kumaksudkan, aku tahu tentang dirinya. Lalu apa maksudmu? Kau katakan dia tahu banyak tentang dirimu. Dia akan dapat menjelaskan asal-usul saya. Bukankah Eyang sendiri tidak dapat menjelaskan asal-usul saya? Iya. Mudah-mudahan saja dia masih hidup. Dan mudah-mudahan saja dialah orangnya. Dan mudah-mudahan saja dia dapat membuka jalan tentang asal-usul saya, Eyang. Iya, mudah-mudahan saja. Oh ya, kakek itu menyukai Cempaka. Dan ia mengharapkan agar Cempaka mau ikut tinggal bersama-sama dengannya. Dan jika Eyang memang mengizinkan, saya diminta untuk mengantarkannya ke hulu sungai Cirampang di lereng Gunung Arjuna. Iya, agaknya memang dialah orangnya. Dan jika benar, tentu saja akan mengizinkan Cempaka untuk ikut bersamanya. Satu karunia yang sangat besar jika sampai Cempaka dapat belajar dari kakek sakti itu. Sudahlah, berangkatlah kau, Wulan. Nanti jika tugas kita sudah selesai, kita akan mengunjunginya. Terima kasih, Eyang. Mari Kakang Awu. Temui aku nanti sebelum kalian berangkat. Aku akan segera menyiapkan surat itu. Baik, Eyang. Hati-hatilah kau di perjalanan, Wulan, Awu, dan jagalah baik-baik surat itu. Saya akan menjaga surat ini dengan taruhan nyawa saya, Eyang. Mari Adi Wulan, kita berangkat. Selamat tinggal, Kakang Seta. Adi Cempaka. Iya. Hati-hati Adi Awuk, Wulan. Demikianlah, kedua saudara seperguruan dari Gua Larang itu berangkat menuju ibu kota kerajaan Galuh. Mereka berkuda terus sejak sore hari hingga malam menjelang. Bagaimana Adi Wulan? Apakah kita akan beristirahat di sekitar sini? Atau
atau kita mencari desa yang cukup ramai di depan sana? Kukira sebaiknya kita teruskan saja perjalanan kita, Kakang. Kita beristirahat di desa pertama yang kita jumpai nanti. Baiklah. Kita percepat lagi lari kuda kita. Hia, hia, hia. Lihat itu di depan kita. Cahaya lampu yang berkelap-kelip. Iya. Kita sudah tiba di pinggiran sebuah desa yang cukup ramai agaknya. Kurangi kecepatan kuda kita. Kasihan sekali kuda kita ini, Kakang. Setengah harian berlari tiada henti. Hei, Adik Wulan. Kau dengar suara kuda yang berlari di jalan ini? Di belakang kita. Iya, iya, Kakang. Nah, mari kita menepi Adik Wulan. Hei, jangan tengah jalan. Minggir, minggir. Iya, 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 iya. Sabarlah, Adik Wulan. Janganlah mencari perkara. Orang itulah yang mencari perkara dengan kita, Kakang. Mereka lewat di samping kita sambil mengayunkan cambuk ke arah kita. Sudahlah, janganlah melayani orang-orang liar seperti itu, Adik Wulan. Kita dalam perjalanan yang khusus saat ini. Aneh sekali hari ini kok, Kakang. Apanya yang aneh, Adik Wulan? Biasanya sikap Kakang tidak kalah berangnya dari seekor harimau. Bila mana diusik sedikit saja, langsung menerkam. Tapi kali ini, hampir tidak bedanya dengan seorang mahaguru yang arif. Sudahlah, janganlah mengecek aku, Wulan. Semalam Eyang Wanaya cukup lama bercerita kepadaku tentang sikapmu itu. Agaknya Eyang telah mempersiapkan untuk hari ini. Sudahlah. Kita sudah sampai di gerbang kota kecil Adiwulan. Lihatlah, cukup ramai juga kota ini kan? Nah, mari kita cari tempat untuk beristirahat. Hia, hia. Adiwulan, makanmu sedikit sekali, Adiwulan. Iya, jangan dibandingkan denganmu, Kakang. Satu piring nasi sudah kuhabiskan. Bukankah itu sudah cukup untuk menghilangkan rasa lapar? Bahkan lebih dari itu. Ya, sudahlah jika kau memang juga sudah kenyang. Teruskan saja makannya, Kakang. Kenapa jadi ikut-ikutan berhenti? Sebetulnya, Wulan, orang itu ternyata menginap di penginapan ini. Orang yang berkuda melewati kita tadi maksud Kakang? Iya, itu yang di samping kananmu. Tidak salahkah pandanganku, Kakang? Laki-laki atau perempuankah orang itu? Mengapa laki-laki itu mukanya diberi bubur seperti seorang wanita? Jangan terlalu keras bicaranya, Adiwulan. Lihat orang itu memperhatikan kita. Biarkan saja, Kakang. Kenapa kita harus khawatir menghadapi orang-orang macam mereka? Iya, kau benar, Adiwulan. Tapi sebaiknya kita tidak usah mencari perkara. Ingat, kita mempunyai tugas yang sangat penting dari Eyang Guru. Aku ingin tahu apa yang sedang mereka bicarakan di sudut sana, Kakang. Aku akan mencoba mendengarnya dengan 4 arah pembeda gerak. Adik Ratu, aku sepertinya pernah melihat kedua orang itu. Kakang pasti mengada-ada saja. Karena aku tahu di sana ada seorang anak wanita yang muda dan cantik. Memandang terus ke sana, lalu bicara mengada-ada. Apa pernah mengenal Kakang? Aku tidak mengada-ada, Adik Ratu. Mereka adalah 2 orang penunggang kuda yang kita lalui tadi di pinggiran desa ini. Iya, aku tahu pasti. Entahlah, aku tidak begitu memperhatikannya tadi. Ya, pasti dia, Adik Ratu. Orang itu cukup memiliki kepandaian juga, Adik Ratu. Tadi, ketika melewatinya, aku sempat menibaskan cambuk kudaku padanya. Akan tetapi ketika aku menoleh, tidak ada satupun yang terjatuh dari kudanya. Jadi bagaimana sekarang, Kakang? Apakah aku harus
membantu Kakang mencambuk sekali lagi. Janganlah mencari keributan di tempat seramai ini, Adinantu. Jika kau ingin mengganggu mereka, nanti saja kau dapat mencari kesempatan lain. Surah mengharapkan agar perjalanan kita selamat berikut surat yang kita bawa hingga ke Istana Galuh tanpa seorang pun yang tahu. Ada apa, Wulan? Janganlah mencari perkara dengan mereka. Justru mereka yang agaknya hendak mencari perkara dengan kita, Kakang. Dua laki-laki iseng yang hendak mencari penyakit. Siapakah mereka itu, Wulan? Sudahlah, Kakang. Agaknya kita yang justru harus menyelidiki mereka nanti malam. Mereka menyebut-nyebut sesuatu yang rahasia. Dan tujuannya Istana Galuh. Baiklah. Nanti malam kita akan coba menyelidikinya, Adi Wulan. Adi Wulan. Kau sudah mengenal suara kedua orang itu. Selidikilah kembali dengan 4 arah pembeda gerak di mana kamar mereka secara pasti adanya. Baik, Kakang. Mereka ada di sebelah kanan kita, Kakang. 2 kamar di samping kanan. Iya. Kelihatannya sudah mulai sepi suasananya. Benar, Kakang. Tadi aku hanya mendengar suara kedua orang yang kita cari itu. Dan sedikit gumam beberapa orang di kejauhan. Baiklah. Kita keluar melalui jendela itu saja, Adi Wulan. Itu dia kamarnya, Kakang. Kau pancinglah kedua orang itu keluar jauh-jauh. Aku akan mencoba memasuki kamarnya. Aku curiga mereka bermaksud kurang baik pergi ke Istana Galuh. Aku ingin tahu apa maunya pergi ke sana. Baiklah, Kakang. Aku akan memancingnya pergi meninggalkan kamarnya. Aku akan mencoba mengorek-ngorek jendela ini secara perlahan-lahan agar mereka tidak terlalu curiga dengan perangkap ini. Ada orang di luar jendela kita, Adinantu. Coba kau lihat dan beri hajaran pada maling tidak tahu diri itu. Baik, Kakang. Jangan lari, pencuri tolong. Berhenti, tolong. Atau ku berikan pelajaran yang keras jika tertangkap nanti. Mana pencuri itu tadi? Tadi kulihat dia melompat di sekitar taman ini. Itu dia. Setan. Kali ini kau harus dapat kutangkap. Kurang ajar. Aku dibuat main-main, berputar-putar di sekitar penginapan ini. Itu dia setannya. Hei, Adinantu, apakah kau belum juga berhasil menangkap orang itu? Orang ini mempermainkan aku, Kakang. Kau bantu aku. Baiklah. Mau mengutukku? Tidak mungkin kau dapat menangkapku, pencuri langkah 1000. Dia cerdik sekali. Dia tidak lagi berputar di sekitar sini karena kita telah mengepungnya. Ayo, kejar terus. Kita harus segera menangkapnya. Dan berinya pelajaran. Lihat, Kakang. Lihat. Sebentar lagi pasti kita akan dapat menangkap. Iya. Dia sudah kelelahan nampaknya. Iya, ayo. Ayo, cepat tangkap dia. Berhenti. Tidak mungkin akan berhasil melarikan diri dari tangan kami berdua. Maling tidak tahu diri. Apa maksudmu menyatroni kami? Ayo. Orang yang justru masuk ke dalam perangkap kami. Lihatlah, kau sudah terkepung. Lihat itu di belakangmu. Kakang, kita telah diperdaya. Tidak ada siapapun di sini. Itu telah melompat ke pohon itu, Kakang. Ayo kita lihat.
berhasil melarikan diri dari tangan kami berdua. Maling tidak tahu diri. Apa maksudmu menyatroni kami? Orang yang justru masuk perangkap kami. Lihatlah, kau sudah terkepung. Lihat itu di belakangmu. Kakang, kita telah diperdaya, Kakang. Tidak ada siapapun di sekitar kita. Dan orang itu telah melompat ke pohon. Ayo kita lihat, Kakang. Ayo, keluarlah kau dari dalam rimbunan daun itu. Ayo, keluarlah. Tidak ada seorang pun di pohon ini. Mungkin dia melompat ke pohon sebelahnya. Tidak mungkin, Kakang Pangling. Lihatlah pohon itu. Bukanlah tempat bersembunyi yang baik, Kakang. Terlalu sedikit daun-daun untuk orang itu bersembunyi. Setan, kita agaknya telah diperdaya. Di manakah Kakang tahu surat itu? Dan permata-permata itu, Kakang. Jika orang itu hendak memperdaya kita dengan memancing kita keluar kamar, orang itu pasti akan kecewa. Surat ini tak pernah lepas dari tubuhku ini. Jika demikian, ayolah kita kembali saja, Kakang. Mari, Adinatu. Bagaimana Kakang Awu? Apakah ada sesuatu yang Kakang dapatkan di kamarnya? Tak ada apapun yang dapat kita ketahui tentang tujuan mereka ke Istana Galuh. Ayolah, kita masuk ke dalam. Kita coba mendengarkan dengan aji 4 arah pembeda gerak. Sebaiknya aku kembali saja ke kamarku, Kakang. Sudah lewat tengah malam. Biar nanti aku akan mencoba untuk mendengarnya dari kamarku, Kakang. Baiklah, Diwulan. Kita akan coba menyelidikinya besok. Kelihatannya kita setujuan dengannya. Aku kembali ke kamarku, Kakang. Keesokan harinya, kedua orang yang dicurigai oleh 2 remaja dari Gua Larang meninggalkan penginapan. Untuk itu, keduanya segera mengikuti mereka. Mereka agaknya berhati-hati sekali. Tadi malam, hampir tak ada satupun hal yang berarti yang dapat kusada pembicaraannya dengan aji 4 arah pembeda gerak. Iya, benar Adiwulan. Peristiwa tadi malam membuatnya menjadi semakin berhati-hati. Loh, kemana mereka, Kakang? Aku melihat dia memotong ke kiri jalan. Ayo, kita percepat jangan sampai kita kehilangan jejaknya. Iya. Ke kiri sini Adiwulan. Rupanya kalian mengikuti kami. Siapakah kau anak muda? Dan apakah maksud kalian mengikuti kami? Saya tidak mengerti maksud tuan berdua. Janganlah. Sudah beberapa kelokan kami lalui, kau selalu saja berada di belakang kami. Ayo, katakan siapa kalian? Kami benar-benar tidak mengerti. Kami berdua sedang dalam perjalanan menuju ke Raja Galuh. Apakah kami berdua dalam perjalanan dan arah yang salah? Ke kota Raja Galuh? Iya,
Untuk apa kalian pergi ke sana? Kami hendak menemui sanak kami di sana. Janganlah kalian membohongi kami. Ketika kami mempercepat kuda kami dan mengambil jalan kecil ini, kalian juga kami lihat mempercepat lari kuda kalian. Tuan, perjalanan ini mencemaskan kami, Tuan. Kami berpikir dengan adanya kalian bersama kami, dengan mengikuti kalian, keamanan kami akan lebih dapat terjamin. Jadi kalian ingin melakukan perjalanan bersama kami? Iya, Tuan. Baiklah, jika begitu kalian dapat bersama-sama melakukan perjalanan bersama kami. Tapi Kakang. Tidak apa-apa, Nyanatu. Jangan khawatir. Mereka tidak akan merupakan hambatan. Dengan sertanya 2 orang anak muda ini bersama kita, kukira justru tugas kita akan menjadi semakin bersama. Ayolah, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Ayo. Kira kita perlu beristirahat, Kakang. Kuda kita perlu sekali beristirahat. Dan hampir setengah hari kita melarikan kuda kita. Ya, baiklah. Berhenti di pinggir kali ini. Anak kuda, kita beristirahat sebentar di sana. Ayo. Aku rasa sebaiknya kita beristirahat. Adikku itu kelihatan sudah sangat lelah sekali. Ayo. Yuk. Tempat ini sejuk sekali, Tuan. Lihatlah, sungai yang jernih itu. Kelihatannya banyak sekali dipenuhi dengan ikan besar yang berkeliaran. Ya, tempat ini memang sangat menyenangkan. Hampir dapat dikatakan tidak pernah tersentuh tangan manusia. Iya, agaknya demikian. Bagaimana? Kau senang sekali melihatnya, Adila? Iya, Kakang. Tempat ini begitu asri sekali. Siapakah sebenarnya kalian? Kalian kelihatannya tidak merasa cemas sedikit pun berada di hutan yang lebat seperti ini. Dan agaknya kalian adalah orang-orang dari kalangan kependekaran. Saya adalah Awuk. Dan ini adalah adik saya, Anting Bulan. Kami memang mengerti sedikit-sedikit tentang cara membela diri. Ayah kami di desa mengajarkan kami beberapa jurus pukulan. Tapi untuk pergi berdua saja melalui hutan seperti ini, terus terang, kami agak cemas. Untuk itu kami melihat arah Tuan yang hendak melintas hutan ini. Segera saja kami ikuti. Apakah kau memiliki juga ilmu kepandaian berkelahi, anak manis? Ya, dia juga mendapatkan beberapa jurus. Apakah kalian dapat memperagakan beberapa jurus di hadapan kami? Ayo. Tapi saya Kakang, ada apa? Datang, Kakang. Hei, siapa kalian yang bersembunyi di semak-semak sana? Ayo, keluarlah. Kami sudah mengetahui kedatangan kalian. Siapakah mereka yang datang, Kakang? tenanglah. Kita akan lihat siapakah yang datang itu. Kita bersama-sama dengan Tuan yang pasti berilmu tinggi. Tenanglah. Ayo, keluarlah kalian. Hanya bersembunyi seperti tikus-tikus kelaparan. Ayo, keluarlah kalian semua. Siapa kalian ini? Apakah maksud kalian datang menyatroni kami? Kalian mesti saja bertanya tentang maksud kami. Kami adalah sekelompok orang-orang yang hidup mengandalkan para dermawan-dermawan yang melewati daerah kami ini. Dan kami tahu kalian pastilah orang-orang yang kami tunggu. Kakang Pangling, biar aku habiskan saja mereka secepatnya, Kakang. Mereka telah mengganggu waktu istirahat kita. Jangan Adinantung. Biarkan saja.
Aku akan menjadikan ini sebuah tontonan yang sangat menarik. Aku ingin sekali mengetahui tingkat kemampuan mereka, kedua anak muda yang bersama kita ini. Tapi kami... Setan! Kalian benar-benar telah menghina kami. Sikap kalian menyebabkan kami akan menagih lebih dari sekedar harta, tapi juga kepala kalian semua. Sugi, Kakal, bunuh mereka semua. Anak muda, cobalah kalian hadapi begal miskin itu. Tapi Tuan, mereka adalah begal-begal yang ganas, Tuan. Lalu apakah kepandaian kalian itu hanya untuk menghadapi begal-begal yang jinak apa? Baiklah, kita coba, Kakang. Sugi, Kakal, cepat bunuh mereka. Anak itu baru hanya mengenal memegang pedang saja, Dinangtu. Apakah Kakang lupa? Mereka adalah anak muda yang mampu mengalahkan kibasan cambuk Kakang. Tapi saat itu ia dapat mengalahkan cambukku. Mungkin ya karena kecepatan kuda mereka juga yang sedang berlari. Dan aku pun mengibaskan cambuk itu hanya sambil lalu saja, Adinangtu. Oh, lihatlah Kakang. Keduanya semakin terdesak Kakang. Bagaimana? Bantu dia cepat, Adinangtu. Cepat. Baiklah Kakang. Oh, mundurlah kalian, anak bodoh. Ayo, kemari, maju lagi kalian. Wah, kenapa ragu-ragu, ha? Kakal, kenapa kalian jadi ragu? Jangan takut. Maju dan rencat tubuh laki-laki banci itu. Tidak ada alasan bagiku untuk berhenti membunuh orang yang mengganggu istri ratu. Setan! Rupanya kau benar-benar mempunyai sedikit kepandaian untuk menjual laga di sini. Ayolah, cepat maju kemari. Aku ingin segera beristirahat. Kau akan menyesal telah memaksa aku mengeluarkan silesus pedangku ini. Apakah yang akan kita lakukan sekarang? Biarkan saja mereka berkumpul di luar. Apapun yang terjadi, kita akan bersikap seperti semula. Kita harus dapat membongkar maksud rahasia mereka menuju istana Galuh. Pertempuran ini akan berlarut-larut jika tidak segera kubantu. Kemudian Pangling mengambil sebuah batu sebesar kepalan tangan yang tak jauh dari sisinya, dan kemudian setelah memperhatikan beberapa saat, ia mengayunkan tangannya dan sejenak para pimpinan kelompok begal dari pinggiran sungai Ciasem itu meringis kesakitan dan tidak dapat mengontrol lagi gerakannya, dan waktu yang beberapa saat itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Nangku. Mundurlah kalian semua. Beritahukan semua ini pada guru dan kelompok-kelompok kita lainnya. Nangtu, anak muda, kejar begal-begal itu. Bunuh mereka semua. Ayo cepat, bantu aku. Iya. Baik Kakang. Segera saja Nangtu dan kedua remaja Gua Larang yang sedang menyembunyikan kepandaiannya mengejar begal-begal yang telah lari menyebar ke berbagai arah. Akan tetapi, bagaimana Dinangtu? Kau berhasil membunuh berapa orang? Tidak satu pun yang berhasil saya kejar Kakang. Mereka telah menyusup ke dalam gerumbul pohon dan menghilang. Dan kau, anak-anak muda? Juga tidak berhasil mengejar mereka, Tuan. Ya, nah sudahlah. Kita teruskan istirahat kita tadi. Tentu kau menjadi semakin lelah, Adinangtu. Ya, Kakang. Sudahlah. Kita teruskan istirahat kita yang telah terganggu oleh begal-begal tengik tadi.
Tuan, siapakah Tuan berdua sebenarnya? Apa maksudmu menanyakan tentang diriku yang sebenarnya, anak manis? Tentang diri kami? Tuan berdua memiliki kepandaian yang hebat sekali. Apakah Tuan seorang perwira kerajaan? Atau Tuan adalah seorang pimpinan sebuah perguruan silat yang sedang dalam pengembaraan Dharma Bakti guna menolong sesama? Apakah kau benar-benar ingin tahu siapakah aku sebenarnya? Iya, Tuan. Namaku Pangling, ya. Dan adikku ini Nangtu. Kami berdua dikenal dengan panggilan Dua Setan dari Bukit Tunggul. Dua setan? Kenapa kau terkejut, anak manis? Kau takut? Tidak Tuan. Kami berdua tidak takut pada Tuan berdua. Karena kami tahu bahwa Tuan berdua adalah pendekar-pendekar dari Bukit Tunggul yang baik. Ya. Kami adalah dua pendekar yang baik. Sudahlah, beristirahat sajalah dan jangan banyak tanya, ya. Kita akan segera melanjutkan perjalanan kita. Sebelum senja, aku mengharap kita akan tiba di kota Pamulasan. Kakak, apakah kita tidak membuang-buang waktu saja mengikuti bajingan penik ini? Aku kira sebaiknya kita rampas saja surat yang pernah kudengar dengan aji 4 arah pembeda gerak. Jangan, Adibula. Aku khawatir kita tidak akan dapat menemukan yang kita cari. Dan juga keterangan yang akan kita dapatkan akan kurang lengkap. Aku akan dapat memaksanya, Kakak. Kukira sebaiknya jangan, Adibula. Kita tidak banyak membuang waktu. Tujuannya tidak berbeda dengan tujuan kita. Sabarlah, Adibula. Baiklah. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita, anak muda. Tunggu. Jangan lanjutkan perjalanan kalian. Pertanggungjawabkanlah perbuatan kalian, Kisana. Anak-anak, tepung 4 orang ini. Kalian keterlaluan sekali. Di mana muridku? Parang. Kau mencari pemimpin kelompok yang kubunuh tadi? Itu kau dapat mencari mayatnya di pinggir sungai Jasem. Kalian memang keterlaluan sekali. Kami di sini tidak akan membunuh siapapun juga. Jika memang tidak melakukan perlawanan. Tapi kalian telah membunuh seorang muridku. Kalian akan menerima balasan dari seluruh kelompok-kelompok yang berada di seputar sungai Jasem. Di sana. Aku harap kalian berjalan dan tidak membuat kami susah. Benar-benar keterlaluan. Sudah membunuh seorang dari muridku, tidak berlalu begitu saja. Hei, dengar anak-anak. Aku tidak ingin seorang pun di antara mereka sampai yang lolos dari tempat ini. Ayo, cabut pedang kalian. Majulah kalian serempak. Aku akan melayani kalian sepuas kaki. Menyingkirlah di sana. Menyingkirlah. Jika kalian masih ingin hidup bersama dengan kelompok kalian. Kami ini sedang mengemban tugas dari Ki Suraprabha. Ki Suraprabha. Kalian hendak mempergunakan nama besar itu untuk menakut-nakuti aku. Ya. Tidak. Aku tidak dapat kau berdaya ke sana. Apakah dengan benda ini kalian masih juga tidak mempercayai aku? Ini, lihatlah. Aku kira kau tahu benar siapakah Ki Suraprabha. Bintang segi 6. Mendekatlah kemari. Aku akan lebih jelas melihatnya. Jelaskan, kau amati dengan lebih jelas. Bagaimana bisa? Bukankah aku tidak mendustai kalian semua? Baiklah jika demikian. Demi Ki Suraprabha, aku menyudahi persoalan ini.
tahukah kau, Ki Suraprabha memberikan kekuasaan padaku untuk meminta pertolongan di setiap jalan pada kelompok-kelompok hitam yang aku jumpai. Baiklah, katakanlah jika memang kalian membutuhkan pertolongan kami. Ini aku tidak membutuhkan pertolongan, tapi aku hanya mengharap kalian menyingkir saja dari hadapanku. Baiklah. Oi, anak-anak, menyingkirlah kalian di jalan tempat orang ini. Ayo, kita segera berangkat, Adinatu. Kau kira kita akan dapat menerobos kesemuan itu dengan nyawa masih menempel di tubuh kita? Ya. Tapi itu berarti kakak sudah melanggar standar larangan berat. Tidaklah, Dinantu. Bukankah tidak ada seorang pun yang tahu selain kau dan dua orang anak muda bodoh itu? Tidak anak muda yang dibuka kita. Bukanlah anak muda yang terlalu bodoh, kakak. Ya, jika demikian, nanti dapat kau selesaikan saja kedua anak muda itu. Ya. Itu memang harus kita lakukan, kakak, untuk mengurangi resiko benda tadi itu. Ya, tapi lakukanlah nanti sehalus mungkin. Ya, baiklah, kakak. Iya, iya. Rombongan mereka tiba di kota Pamulasan, sebuah kota yang cukup besar dan ramai. Segera saja, rombongan itu memasuki sebuah penginapan. Ayo, mari kita masuk ke dalam. Ayo. Pak Tua, sediakan kami 2 buah kamar ya. 3 buah kamar? Iya, 3 buah. Saya tidak terbiasa untuk tidur berdua dalam satu kamar, sekalipun dengan ibu saya sendiri. 3 kamar, Pak Tua. Ini uangnya. Ibunya dapat keambil. Terima kasih, Noda. Terima kasih. Mari saya tunjukkan kamar kalian. Kenapa banyak sekali pengemis yang berkeliaran di sekitar sini, Pak Tua? Maaf, Tuan. Mereka juga adalah tamu-tamu di penginapan ini. Mereka juga membayar cukup ongkos penginapan. Pastilah mereka dari kelompok tongkat merah, Kakang. Nah, inilah kamarnya, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat memakai 3 buah kamar yang bersebelahan ini. Terima kasih, Pak Tua. Kau boleh tinggalkan kami. Kami akan segera beristirahat. Selamat beristirahat, anak muda. Mari, Adinantu. Mari kami. Berziarah dulu, nanti kita dapat bertemu dan berbicara. Baik, Kakang. Banyak sekali pengemis dari perguruan tongkat merah berkeliaran di sekitar penginapan ini. Apakah mereka? Kenapa mereka sedang
Jika persoalan ini sangat penting, tentu markas pusat mereka akan mengirimkan orang kemari. Dan bukan tidak mungkin Sarati juga berada di sekitar sini. Baiklah, lihat saja perkembangannya dalam beberapa saat. Akhirnya tidak lama lagi akan terjadi sesuatu persoalan yang sangat penting. Iya, Kakak. Masuklah, Kakak. Agaknya sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang berbeda. Ketika masuk kamar ini, aku melihat beberapa orang pengemis tongkat merah. Kuat berjaga-jaga di sudut kiri dan kanan yang benar ini. Iya, Kakak. Aku juga sudah merasakannya. Mereka pasti sedang menentukan sesuatu yang sangat penting di sekitar peralatan ini. Aku penasaran sekali ada bulan. Aku akan mencoba menyelidiki dengan 4 arah pembeda gerak. Silakan, Kakak. Aku akan menjagamu di sini. Tunggu dulu, Kakak. Ada beberapa orang di atas atap kamar kita. Mereka bergeser ke atas bawah, ke kamar Tamrin dan Mantu. Pasti dua orang itu tidak akan tidak mendengarnya. Jangan untuk turut meraskan Tamrin dan kepergian Tamrin dan Mantu ke istana dulu. Jika demikian, percuma saja penyelidikan kita ini. Kita belum dapat keterangan yang jelas hari ini. Jika begitu kita lanjutkan. Kita cegah usaha mereka. Paling tidak, kita dapat bicara permasalahan ini dengan mereka. Mari kita sedang terlambat. Siapakah kau, anak muda? Oh, kau kiranya yang bersama-sama dengan buah setan dari Bukit Tinggi. Ringkus mereka di padang. Oh, Kakang! Jika kalian ingin mengajakku bertempur, marilah ikuti aku. Jangan ganggu tamu-tamu yang sedang beristirahat. Ayo, kejar kami! Melihat gerakan kedua anak muda yang cukup hebat, Panis yang memimpin rombongan penyergapan itu segera ikut mengejar Dampu Awuk dan Anting Bulan. Dan mereka berlari dari ingatan di luar kota Pamungsan. Kau benar, Kakang. Di sini adalah tempat yang tepat untuk memukul pencuri-pencuri liar itu. Agaknya kau belum mengenal siapa kami adanya. Tentu saja kami tahu. Kalian adalah pengemis-pengemis pencuri malam hari. Ketahuilah anak-anak muda, kami ini adalah dari kelompok pengemis tongkat merah. Kami mendapat perintah untuk meringkus 2 orang pilihan penting, yaitu 2 setan dari Bukit Tinggi. Akan tetapi, kami melihat kalian berdua berjalan bersama-sama ke 2 setan itu. Siapakah kalian ini sebenarnya? Apakah sebabnya kalian memburu 2 setan Bukit Tinggi itu? Itu adalah urusan kami. Jika kalian ingin selamat, janganlah mencampuri urusan kami. Maaf, kami pun sedang mempunyai urusan dengan 2 orang itu. Jadi kami harap kalian mau berbaik hati untuk membiarkannya. Jika demikian, baiklah. Jangan salahkan kami jika pekerjaan kami kini jadi berkembang sekaligus meringkus kalian. Sudah ketahuan, Kakang. Kita harus terus menyelidikinya. Ya, sudah ketahuan itu dia. Adi Bandang, ringkus kedua anak muda itu. Ayo. Kenapa kalian menghentikan pertarungan ini? Nona, siapakah Nona sebenarnya? Apakah hubungan Nona dengan Padepokan Gua Larang? Agaknya kau mengenai gerakanku, orang tua. Iya,
Aku tahu, Nona. Gerakan yang kau lakukan tadi adalah kincir metu dari Gialaran. Baiklah di sana. Kami berdua adalah murid-murid dari Gialaran. Oh, ya. Jadi kalian ini adalah Nisei, kelompok Nisei. Orang tua kami adalah 2 orang dari kelompok Nisei. Tapi bagaimana bisa kalian berjalan bersama-sama dengan 2 setan dari Bukit Tunggul? Maaf orang tua. Sebelumnya bolehkah kami tahu untuk apakah kalian mengadakan penyergapan pada 2 setan dari Bukit Tunggul? Sebetulnya ini adalah satu rahasia yang amat penting. Tapi mengingat hubungan antara tongkat merah dan padepokan Gialaran, kami akan menceritakannya. Di tangan kedua setan itu, menurut berita yang kami dapatkan, ada sebuah pesan rahasia yang sangat penting untuk salah seorang tokoh di Istana Galuh. Lalu apakah kira-kira isi surat itu? Kami belum jelas benar. Tapi guru kami, Ki Bungkur, menduga semacam bentuk kerjasama rahasia antara orang tersebut dan... Ki Suraprabha. Bagaimana kalian bisa mengetahui semua itu? Itu adalah satu di antara yang dapat berhasil kami sadap selama perjalanan kami bersamanya. Tapi siapakah Ki Suraprabha itu sebenarnya? Ki Suraprabha adalah salah seorang kepercayaan dari Rahyang Prabu Sura. Indraprasta? Iya. Ini diperkirakan oleh guru akan merupakan awal kemelut besar di tanah Pasundan antara 2 orang bersaudara. Lalu, apakah yang kalian ingin dapatkan dari kedua setan itu? Menggagalkan kerjasama Indraprasta dan seorang pengkhianat Galuh. Ki Bungkur tidak menginginkan kembali terulang peristiwa seperti di Istana Karangsedana. Dan juga ingin mengetahui isi pesan rahasia itu. Orang tua, aku kira hal itu belum tentu dengan mudah akan dapat terpenuhi. Mereka sangat berhati-hati sekali menyembunyikan pesan tersebut. Di tubuh mereka, aku pasti mereka akan menyembunyikan di tubuhnya. Kau benar orang tua. Akan tetapi aku harap kau dapat memberikan tugas ini padaku. Aku akan berusaha mengorek lebih banyak keterangan dari mereka, baik secara diam-diam maupun secara sambil lalu. Tapi maaf anak muda, aku tidak dapat membiarkan kedua orang itu melewati tempat ini. Aku telah menerima pesan dari guruku. Bagaimana di Bulan? Masa kita hentikan penyelidikan kita di tengah jalan seperti ini? Aku harap kalian mau mengerti kedudukanku sekarang ini anak muda. Jangan kalian memaksa kami untuk melakukan suatu tindakan terhadap kalian. Kami tahu, kami tidak akan berhasil menghalangi kehendakmu. Tapi yang jelas, kami harus bertindak dan berusaha mencegah kalian sedapat kami. Baiklah, kami tetap pada pendirian kami. Bertindaklah kalian. Kalian terlalu memaksa kami. Baiklah, ayo Adipanda. Dan kalian semua bersiaplah. Tangkap dan robohkan jika perlu kedua anak muda ini. Jamar, mundurlah kalian semua. Tugas kalian sudah selesai di kota ini. Biarkan kedua setan Bukit Tunggul itu menjadi tugas dari kedua anak muda itu. Terima kasih, Ki. Kembalilah segera anak muda. Mereka tentu akan dapat mencurigaimu jika mereka tidak menemukan kalian di kamar. Terima kasih, Ki. Kami akan segera kembali. Berhati-hatilah anak-anak muda. Malam pun kemudian berlalu. Kedua setan dari Bukit Tunggul tidak mendapatkan gangguan apapun dari kelompok pengemis tongkat merah. Dan ketika hari telah menjadi terang, Dampu Awuk bersama dengan Anting Bulan kembali melanjutkan perjalanannya bersama dengan Pangling dan Nangtu yang dikenal dengan julukan dua setan dari Bukit Tunggul.
menantu? Baik, Kakang. Ya. Maaf, aku ingin melihatnya. Ya, ya. Coba kau baca. Kau anak muda, sini. Coba kau bacakan surat ini untuk kami. Apa yang tertulis pada kulit ini ya? Ayo baca. Apa isi pengumuman itu, ha? Prabu Sana mengadakan suatu sayembara jodoh bagi putrinya. Itu isinya. Aku minta kau bacakan isi pengumuman itu dengan jelas. Baiklah, biar aku saja yang bacakan untukmu, Tuhan. Ya. Kepada seluruh lapisan masyarakat Pasundan dan Jawa, Nimas Arimbi putriku hendak mencari jodoh. Siapapun adanya dia yang dapat mengalahkan kepandaian olah kanuragannya dan memenuhi hasratnya akan menjadi jodohnya. Dan bagi mereka yang berhasil mengalahkan dan tidak memenuhi syarat hati dari Nimas putriku, akan kuberikan hadiah dan pangkat khusus di kerajaan Galuh. Tertanda Prabu Sana. Setelah tugasku ini selesai, aku akan mengadu nasib hadiranku. Siapa tahu Tuan Putri berhasrat dengan diriku. Tidak, Kakang. Tidak. Kakang tidak boleh mengikuti sayembara itu. Kisura pasti tidak akan mengizinkannya, Kakang. Kapan sayembara itu dilaksanakan, anak muda? Akhir purnama ini. Akhir purnama ini. Ya, masih ada beberapa hari lagi. Ya, paling tidak kita akan dapat melihat keramaian itu di kota raja. Hei, anak muda. Setelah melalui padang rumput ini dan kemudian melewati hutan kecil, kita akan tiba di kota raja. Dan kami mungkin akan berhenti beberapa saat sebelum tiba di kota raja. Kukira aku akan bersabar menunggu kalian. Biarlah kita bersama-sama hingga tiba di kota raja. Kami mempunyai tugas yang sangat penting. Kalian pergilah. Kota raja sudah tak jauh lagi dari sini. Ya. Kau pergilah dulu ke sana ya. Hutan kecil itu tidak dihuni oleh seorang begal. Lalu lintas di situ sudah sangat ramai. Ngerti? Pergilah. Baiklah jika demikian. Ayo Adi Wulan. Selamat Ya, kita sudah tak jauh lagi dari kota raja, Adi Wulan. Lepaskan saja kuda-kuda kita ini di sini. Kita akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Maksud Kakang, kita akan mengintainya, mengikuti mereka dengan mempergunakan ilmu lari cepat saja. Betul. Marilah kita tunggu mereka di sini. Batu-batu besar ini dapat kita gunakan untuk bersembunyi dengan baik. Selamat tinggal kuda-kudaku. Hiya, hus, hiya. Ayo, kita ikuti. Tunggu. Lihat itu Adi Wulan. Mereka menghentikan kudanya. Mereka memandang ke arah kita. Mungkinkah mereka dapat mengetahui persembunyian kita di sini? Biar saja mereka mengetahui kita di sini. Sekalian aku hendak merampas suratnya dan juga menghajarnya habis-habisan. Sembunyi Adi Wulan. Lihatlah, mereka kembali ke arah sini. Aku yakin inilah yang dimaksudkan dengan tempat itu, Kakang Pangling. Inilah dia yang dimaksud Cadas Pamulasan. Iya,
Ya. Kau benar, Adinantu. Hari sudah hampir tengah hari. Sebentar lagi tentu mereka akan tiba. Kita akan menunggunya di tempat ini sambil beristirahat, ya. Kukira mereka mengetahui tempat persembunyian kita, Kakak. Ternyata justru kita yang secara kebetulan berada lebih dahulu di tempat pertemuan mereka. Kau lihat itu di ujung sana, Adiwulan. Iya, aku sudah melihatnya, Kakak. Rupanya orang yang sedang ditunggu telah datang. Cukup banyak orang yang datang kemari itu, Adiwulan. Awas, sembunyikan kepalamu. Jangan sampai mereka melihatmu. Apakah kalian melihat rombongan matahari yang lalu di sekitar sini, Kisana? Matahari telah hilang di sapu angin, dan rembulanlah yang sebentar lagi akan bersinar, tuan-tuan. Rupanya aku sudah bertemu dengan orang yang tepat. Adakah pesan dari barat? Ini pesan dari junjungan kami di barat, dan sekedar oleh-oleh untuk junjungan kalian di timur sini kami bawakan. Adinantu, berikan pesan itu. Sana, terimalah ini. Terima kasih. Pesan dan oleh-olehnya sudah kami terima. Kami akan segera mengirimkan balasan kelak ke timur. Ayo, kita kembali, anak-anak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita ikuti perwira tadi. Ayo, Adiwulan. Biarkan saja dua setan dari Bukit Tunggul itu. Tak ada waktu lagi, Adiwulan. Ayo, kita coba rampas surat tadi. Tunggu sobat-sobat. Siapakah kalian ini? Apa maksud kalian menghentikan perjalanan kami? Aku memerlukan surat yang kau dapatkan dari dua setan Bukit Tunggul tadi. Kurang ajar. Rupanya kalian ini adalah bekal-bekal yang tidak tahu diri. Kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ayo, hajar mereka. Orang itu harus mati. Rahasia besar ini tidak boleh orang mengetahuinya. Perwira Galuh ini hebat sekali kemampuannya. Kita harus segera merampas surat itu dari tangannya. Berikan surat itu padaku, dan nyawamu akan segera kuampuni. Kau tidak akan dapat melihat surat ini, karena surat ini akan segera hancur bersama dengan diriku. Perwira pengkhianat yang ingin menghancurkan surat yang berada pada sakunya segera saja berusaha mencengkram sakunya. Akan tetapi, belum lagi tangannya itu berhasil menghancurkan sakunya, seceleret angin serangan hampir tidak terkendali lagi meluncur menyerang bagian leher dari perwira pengkhianat itu. Kakang, pesan itu ada di saku orang ini. Coba Kakang carilah. Baik. Oh, ini dia agaknya.
tulisannya ditulis pada selarik kain tebal. Ya, sejumlah permata kuberikan pada Dinda Rangga. Rencana kita tetap akan berjalan. Akan tetapi guna penguat wibawa, aku membutuhkan Kujang Cakrabuana agar mendapat restu dari Dewata. Tidak ada sebuah tanda tangan pun sebagai penguat dari surat ini. Mereka sungguh amat berhati-hati. Kakang, apakah kita harus menyampaikan surat ini pada Prabu Sana? Jangan dulu, Adi Wulan. Kita akan membicarakannya dengan Ki Pungkur lebih dulu. Mungkin dia akan dapat memberikan penjelasan pada kita tentang sesuatu yang harus kita lakukan. Iya. Kita akan tanyakan pada Ki Pungkur tentang isi surat ini. Tidak ada sebuah tanda tangan pun sebagai penguat surat ini. Pengirimnya sungguh sangat berhati-hati. Kujang Cakrabuana. Benda apakah itu? Adi Wulan, kenapakah kau? Apakah kau mengenal benda ini? Iya Kakang. Nama benda itu mengingatkan aku akan pengalamanku di Bukit Tengkorak. Pengalaman apakah itu, Adi Wulan? Aku menemukan sebuah gua di bawah tanah. Dan di sana, aku mempelajari sebuah ilmu sakti. Akan tetapi, sayang, aku hanya mempelajari jurus pembukaannya saja. Yaitu, hanya cara bersemedinya. Akan tetapi, walaupun hanya itu, kepandaianku sudah meningkat cukup jauh. Oh, pantas. Tadi aku melihat gerakanmu begitu gesitnya. Jauh berbeda dari waktu yang lalu. Tapi apakah Eyang Guru sudah mengetahui semua itu? Sudah, Kakang. Akan tetapi menurut Eyang Guru, ilmu itu adalah salah satu dari ilmu jerangkong hidup. Lalu apa maksudmu tadi? Kau mengatakan nama benda yang tertulis di sini mengingatkanmu dengan pengalaman di Bukit Tengkorak. Aji kesaktian yang kutemukan itu tertulis di sana, bernama Aji Banyu Cakrabuana. Dan di sini tertulis Kujang Cakrabuana. Iya, bukan tidak mungkin keduanya mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Kujang. Apakah benar senjata seperti itu ada? Kujang Cakrabuana. Kakang, dahulu ketika pertama kali Eyang Guru memberikan pelajaran tentang penggunaan senjata, juga pernah menyinggung tentang senjata kujang. Iya, aku juga masih mengingat keterangan itu. Senjata itu, senjata sakti seperti kujang hanya ada dalam dongeng. Iya, dongeng dewa-dewa. Menurut Eyang Resi sebagai sebuah senjata, kujang memiliki bentuk yang kurang praktis. Tidak seperti pedang, golok maupun keris. Karena itu kujang tidak lagi dipergunakan sebagai senjata dalam setiap pertempuran. Iya, aku masih mengingat keterangan itu, Kakang. Jadi kukira sangatlah tepat jika kita membicarakan dulu masalah ini dengan Ki Pungkur sebelum kita serahkan pada Prabu Sana. Baiklah, Kakang. Kita lanjutkan saja perjalanan kita ke Kota Raja. Di sana pasti kita akan dapat menemui kelompok pengemis tongkat merah dengan mudah. Biasa sekali. Sungguh hebat Kota Raja Galuh. Alangkah ramainya suasana di sini. Lihatlah, Kakang, orang yang berlalu lalang. Mereka semua kelihatan begitu cantik-cantik dan tampan-tampan. Lihat, Kakang, baju yang mereka kenakan. Agaknya itu adalah sutra-sutra dari negeri Cina. Kau benar, Wulan. Perdagangan di Kota Raja Galuh sudah sedemikian majunya. Wulan, jika kau memang tertarik dengan sutra-sutra itu, kau dapat membelinya di pasar? Iya, Kakang. Aku ingin sekali memilikinya.
Tapi aku kira uangku sudah tidak cukup lagi untuk membelinya, Kakang. Jika disatukan dengan sisa uangku ini, kukira kau akan dapat memilikinya, Adiwulan. Sudahlah. Mudah-mudahan saja nanti juga ada dermawan yang mau memberikan kita sedikit derma, Kakang. Hei, apa maksudmu, Adiwulan? Ingatlah, kau tidak boleh lagi melakukan itu. Loh, kenapa tidak, Kakang? Apakah Kakang sudah mulai lupa? Kakang pun sering melakukan hal itu. Ingatlah, Wulan. Jika sekarang kau melakukannya, itu berarti kau melakukan pencurian dalam arti yang sebenarnya. Karena kau memang berhasrat memiliki sendiri uang itu. Tapi Kakang, aku melakukan itu pada rumah pembesar yang suka memeras rakyat. Ataupun saudagar kikir. Tetap hal itu tidak boleh kau lakukan, Adiwulan. Sudahlah, Adiwulan. Mari kita terus menuju Istana Galuh. Kita akan melihat persiapan sayembara itu. Apakah Kakang ingin segera menghadap Sang Prabu untuk menyampaikan pesan dari Eyang Guru? Benar. Surat itu akan kita sampaikan secepatnya. Kakang, lihatlah itu di sana. 2 orang prajurit sedang memperhatikan kita. Oh, iya. Hei, orang itu menghilang. Jangan-jangan mereka adalah salah satu dari prajurit yang datang bersama dengan Perwira yang menerima pesan rahasia dari Panglim dan Mantu. Iya, aku kira juga demikian, Kakang. Nah, itu lihat, Kakang. Sekelompok prajurit menuju kemari. Nah, itu juga di sebelah sana, Kakang. Celaka. Urusan kita akan dapat menjadi runyam. Ayo, kita tinggalkan dulu tempat ini. Dan Eyang Guru dapat menjadi runyam dengan terbunuhnya perwira pengkhianat tadi. Kenapa harus jadi demikian, Kakang? Tidak, aku tidak takut. Aku akan menjelaskan masalahnya pada mereka. Tunggu dulu, Adiwulan. Laporan tentang terbunuhnya perwira tadi pasti sudah sampai pada pimpinan pengawal istana dan bahkan Panglima Kerajaan Galuh. Kita yang akan celaka karena kita tidak dapat membuktikan dengan jelas peristiwa yang sebenarnya. Aku tidak takut, Kakang. Ya, aku pun tidak takut, Adiwulan. Tapi bagaimana kita dapat menyelesaikan urusan Eyang Guru? Dan juga bagaimana kita dapat membongkar rencana pengkhianatan orang yang bernama Rangga? Surat ini tidak ada yang menandatangani. Lalu bagaimana, Kakang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita harus menyembunyikan diri kita. Kita tidak boleh menampakkan diri untuk sementara. Jadi, Kakang ingin menunda menyampaikan pesan Eyang Guru dan juga hendak menggantung rencana kita yang semula membongkar rencana pengkhianatan di Istana Galuh? Tidak. Kedua urusan itu justru sangat penting untuk kita sampaikan. Lalu, apa maksud Kakang dengan menyembunyikan diri untuk sementara? Kita akan menyembunyikan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita akan tetap tampil dan meneruskan membongkar rencana busuk pengkhianatan itu. Maksud Kakang, kita akan menyamar? Betul, Adiwulan. Ayolah, kita siapkan segala sesuatunya. Kakang harus mencukur bersih semua jenggot dan jambang yang mengotori wajah Kakang. Tidak apa. Marilah, Adiwulan. Beberapa saat kemudian, di tengah-tengah keramaian kota Raja Galuh, terlihat sepasang remaja yang tampan. Sepasang remaja yang nampak begitu halus dan terpelajar. Mereka berjalan sambil berbincang dengan sesekali membuka kitab-kitab tebal yang berada di tangan mereka. Selama melakukan penyamaran, agaknya ini yang paling memberatkan bagi Kakang Dampu. Tapi Kakang justru ternyata dapat bersikap halus sebagaimana seorang sastrawan istana. Sudahlah, jangan terlalu banyak bicara, Wulan. Nanti aku tak dapat lagi menguasai diri. Baiklah, Kakang, baiklah. Bagaimana dengan penyamaranku sendiri? Apakah sudah cukup baik? Iya. Kini kau sudah bukan lagi seorang wanita cantik yang mempesona, Adiwulan. Tapi seorang pemuda tampan yang mempunyai daya pesona yang luar biasa. Seandainya saja kau ikut dalam sayembara itu, pastilah kau yang akan mendapatkannya. Kok ini gila apa? Kaulah yang harus ikut dalam lomba itu, Kakang. Masa aku? Adiwulan, kau lihat itu. Seorang pemuda tampan sedang memperhatikan kita. Itu, kau lihatlah di sebelah kananmu. Setan.
Hei, ada apa di Wulan? Jangan mengacaukan rencana kita. Apakah kau telah mengenalnya? Ingat Adi Wulan, kita sedang dalam penyamaran. Setan, awas kau di Gahanggara. Siapakah dia itu Adi Wulan? Apakah dia dapat mengenaliku, Kakang? Tidak mungkin dia dapat mengenalimu. Apalagi jika kau baru saja beberapa kali bertemu. Tidak mungkin Adi Wulan. Tetap tenanglah dan ceritakan padaku siapakah orang yang kau sebut dengan nama Dika Hanggara. Apakah Kakang tidak pernah mendengar nama busuk setan itu? Nama yang kotor, lebih kotor dari kotoran manusia sekalipun. Dika Hanggara. Oh, apakah dia yang dikenal dengan julukan si Kumbang Madu? Benar, Kakang. Dialah si Kumbang Madu. Dialah kekasih gelap dari Mayang Telasih. Orang itu biasanya selalu pergi bersama-sama dengan kekasihnya. Ingin rasanya aku melabrak orang itu, Kakang. Ingatlah, Wulan. Jangan kau rusak rencana kita ini dengan emosimu itu. Ayolah kita menyingkir dari sini. Agaknya kita sudah menarik perhatian orang itu. Biarlah, Kakang. Jika terpaksa, biarlah aku yang akan melabrak laki-laki bejat itu. Sudahlah, ayo. Seandainya tidak ada masalah pengkhianatan di Galuh dan juga terbunuhnya perwira itu, tentu kita akan dapat segera memasuki gerbang itu, Adi Wulan. Kakang, kelihatannya sebentar lagi kota Raja Galuh akan dipenuhi oleh banyak tokoh pendekar muda dari tanah Pasundan dan Jawa. Iya, salah satu di antaranya adalah kau, Adi Wulan. Jangan menggodahku, Kakang. Nanti aku akan mencubitmu di tengah keramaian ini. Kakang, sini ikut aku. Itu ada seorang anggota tongkat merah. Ayo kita dekati dia, Kakang. Kisanak, kemarilah ikut aku. Siapa kau? Aku ingin bicara denganmu. Kemarilah. Aku adalah sahabat dari Sariti. Baik Tuan Muda. Tolong sampaikan pada pimpinanmu Ki Pungkur bahwa aku murid dari Gua Larang ingin bertemu dengannya. Ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Baiklah Tuan, saya akan menyampaikannya. Tapi sementara ini, di manakah nanti guru kami dapat menjumpai Tuan? Sementara ini kami belum menemukan penginapan yang tepat. Kisanak, dapatkah kau tunjukkan penginapan yang tepat untuk kami menginap dan kemudian bertemu dengan pimpinan kalian? Oh, itu Tuan. Penginapan terdekat dari istana ini, di ujung jalan ini. Baiklah, kami akan beristirahat di sana. Akan tetapi, berhati-hatilah Tuan. Penjagaan di sekitar istana semakin diperketat sejak kematian perwira itu. Hei, kau tahu semua itu? Kami mendengar dari orang-orang kami yang berada di istana Galuh. Lalu kami mengambil kesimpulan bahwa perwira itu pastilah ada hubungannya dengan pengkhianatan yang tengah dicurigai oleh guru kami. Baiklah, saya akan segera menghubungi guru. Tuan tunggulah di penginapan itu. Selamat tinggal. Hei, ayolah kita tunggu Ki Pungkur di penginapan itu. Setiba di penginapan yang ditujunya, Anting Wulan segera seperti biasanya memisahkan diri, beristirahat dalam kamar yang terpisah dengan kakangnya Dampu Awuk. Sementara itu, di luar penginapan, sisa-sisa cahaya mentari senja yang membias di seluruh Mayapada perlahan-lahan lenyap dan berganti dengan datangnya kekelaman. Demikian pula
Walaupun tidak hilang sama sekali, kegiatan di seputar kota raja mulai berkurang. Jalan-jalan tak lagi ramai sebagaimana siang hari. Sebagian penduduk kota beristirahat di dalam rumah setelah bekerja keras sepanjang hari. Sudah cukup lama aku beristirahat. Akan tetapi Ki Pungkur belum juga tiba. Ruang kamar ini terasa begitu panasnya. Sebaiknya aku keluar saja dari kamarku untuk mencari angin. Hei, ada orang datang di atas atap kamarku. Apakah Ki Pungkur? Tapi kukira bukan. Jika orang tua itu, tidak mungkin aku dapat mendengarnya. Langkah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Siapakah dia? Aku khawatir Kakang Awu tidak akan dapat mendengarnya dan dapat menjadi korbannya. Jika ia bermaksud jahat, aku akan ke kamar Kakang Awu. Kakang? Kakang? Ya, sebentar. Mari masuklah Hadi Bulan. Ada orang di atas atap kamar kita, Kakang. Aku tidak mendengarnya, Hadi Bulan. Jangan panggil aku Wulan, Kakang. Kita sedang dalam penyamaran. Iya, aku mengerti. Tapi dia ada di atas, Kakang. Kepandiannya sangat tinggi. Oh ya, Kakang. Nanti bagaimana dengan rencana pembuatan sistem pengairan? Rencana itu sudah aku siapkan, Adi Maloka. Jika demikian, coba kulihat. Maaf, aku mengganggu kalian. Hup! Siapakah kau? Maaf, aku bernama Dika Hanggara. Maafkan jika aku sampai mengganggu kalian yang sedang belajar. Apa maksudmu mengunjungi kami dengan cara seperti itu? Tidak apa-apa, sobat. Aku hanya ingin berkenalan dengan kalian. Masa dengan cara seperti ini kunjungan sebuah persahabatan? Kukira kalian bukanlah orang yang suka mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu. Siapakah nama kalian? Namaku Tamburu, dan kawanku ini Maloka. Kami adalah dua orang pelajar. Aku adalah Dika Hanggara. Pekerjaanku tak ada. Aku adalah seorang pengembara. Tidak bekerja? Lalu bagaimana kau mendapatkan uang untuk keperluan hidup sehari-hari? Atau kau adalah seorang bangsawan yang kaya raya? Iya, kira-kira begitulah, sobat. Jika aku boleh tahu, untuk apakah kau datang ke kota raja ini? Apakah untuk mengikuti sayembara Sang Prabu? Mana mungkin. Kami adalah orang-orang yang lemah dan tidak memiliki kepandaian. Mungkin kami hanya akan menonton saja keramaian itu. Janganlah suka menyembunyikan kepandaian, sobat. Aku tahu kau cukup memiliki kepandaian. Jika tidak, mana mungkin kalian dapat mempunyai kepekaan yang tinggi? Apa maksudmu dengan mempunyai kepekaan yang tinggi, Saudara Dika? Kalian dapat membaca dan mempelajari kitab kalian di tengah jalan tanpa khawatir tersandung oleh batu-batu yang banyak berserakan. Jika kalian ingin menyembunyikan kepandaian, kalian masih terlalu ceroboh. Kami tidak bermaksud sedikit pun menyembunyikan kepandaian. Jika hanya sekedar untuk menjaga diri, memang kami telah mendapat didikan dari orang tua kami di desa. Tapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan. Orang seperti aku tidak akan dapat dikelabui dengan penyamaran seperti itu, sobat. Malam belum lagi larut. Bagaimana jika kita keliling kota raja mencari angin? Maaf, banyak hal yang harus kami pelajari. Terus terang, kedatangan kami kemari ingin melamar pekerjaan di Istana Galuh. Dan kami... Tunggu. Ada seseorang yang sedang mengintai kita di atas. Apakah kalian mempunyai seorang kawan yang memiliki kepandaian? Tidak.
Kami tidak mempunyai seorang kawan pun di kota raja ini, apalagi yang memiliki kepandaian. Jika demikian, orang di atas bermaksud buruk pada kalian dan patut kuberi ajaran. Kalian tunggulah di sini. Siapakah kira-kira yang datang, Kakang? Ki Pungkur, bukankah kita minta orang tua itu untuk datang malam ini? Ya, memang aku yang datang, anak-anak. Bagaimana kabarnya penyelidikan kalian itu? Kami mengaturkan sembah bakti, Kakek Pungkur. Iya, sembah baktimu ku terima, anak-anak. Ayolah, ceritakanlah hasil penyelidikanmu itu. Tapi bagaimanakah nanti jika kumbang madu itu kembali? Tentu penyamaran saya akan terbongkar, Kek. Iya, di manakah si kumbang madu tadi, Kek? Sariti ku suruh mengajaknya bermain beberapa saat. Sariti? Ya. Jadi ia berada di sini bersama-sama dengan kakek? Iya. Anak itu sudah lebih dahulu tiba di sini daripada aku. Sudah. Ceritakanlah saja penyelidikanmu itu. Ayo. Baiklah, Kek. Inilah yang kami dapatkan dari dua setan Bukit Tunggul itu. Oh iya. Benar dugaanku. Indra Parasta sedang mempersiapkan sebuah pemberontakan terhadap Galuh. Rangyang Prabu Sora merasa iri dengan kedudukan saudaranya sana. Kemelut. Tiada hentinya kemelut di tanah Pasundan ini. Kakek, apakah yang dimaksud dengan kujang Cakrabuana itu? Aku sendiri tidak mengerti kujang Cakrabuana. Apakah kau mencoba untuk menghubungkan dengan pengalamanmu di gua bawah tanah Bukit Tengkorak itu? Iya, Kek. Iya. Aku akan menghadap Prabu sana. Kita akan menghadap bersama-sama dengan membawa surat ini. Dan kita dapat menanyakannya jika memang merasa penasaran, ya. Akan tetapi sayang sekali surat ini tidak ada tanda-tanda penguat dari pengirimnya. Kita tidak dapat menduga dengan begitu saja. Bukan tidak mungkin Sang Prabu akan menjadi murka dan malah mencurigai kita. Akan tetapi jika kita biarkan dan tidak menyampaikan rencana busuk ini, tentu kelompok pengkhianat itu akan menjadi semakin merajalela. Ya, walau apapun akibatnya, aku akan menyampaikan berita ini. Iya, secepatnya. Kau beristirahatlah, anak muda. Biar aku nanti yang akan menyampaikannya. Jika Sang Prabu tidak dapat menerima dengan dada terbuka mengenai berita ini, ya tentu aku akan celaka. Kami ikut, Kek. Jangan anak muda. Kau akan celaka nanti. Masa depanmu masih cukup baik. Biarlah aku yang tua yang akan mencoba mengadu nasib untuk kepentingan negara. Kenapa harus takut, Kek? Kita dapat segera melarikan diri jika mereka tidak mau menerima berita ini. Kau kira Istana Galuh dapat kau buat main-main, anak muda? Di sana tidak sedikit tokoh-tokoh sakti yang menjadi pengawal pribadi Sang Prabu. Apakah kakek tidak dapat mengatasi mereka, Kek? Di sana ada Probo Dinabar, si kepalan sakti dari selatan. Ada Paki Sulung, tokoh kelas 1 dari tanah Melayu. Dan sepasang pendekar dari Nusa Barung, yaitu Danar Srenggi dan Kepo Pawuk, yang memiliki ilmu Dangding Matinda. Apakah mereka adalah tokoh yang dapat mengimbangi kemampuan kakek? Iya,
Mereka mempunyai kemampuan yang sulit untuk kukalahkan. Untuk menghadapi satu saja di antara mereka, aku harus bekerja keras. Apalagi menghadapi tokoh-tokoh yang lain. Tapi bukankah kedatangan kita dengan maksud baik-baik? Sudahlah. Kau belum banyak mengenal Prabu Sana, anak muda. Tapi saya dapat mempergunakan nama Eyang Wanayasa, Kek. Dan memang kedatangan saya saat ini adalah untuk menyampaikan pesannya. Oh, iya. Kenapa aku jadi melupakan sama si tua Wanayasa itu? Iya. Kalau begitu, kau boleh ikut bersamaku, bocah. Besok kita akan menghadap Sang Prabu. Terima kasih, Kek. Ya. Nah, biarlah sementara ini ku pegang surat ini ya. Besok, jika aku akan pergi, aku akan menghubungi kalian. Salam untuk Sariti, Kek. Aku kira tentu Dika Hanggara tidak kembali lagi, Kakang. Malam sudah cukup larut. Iya. Kau beristirahatlah. Iya, Kakang. Jangan lupa untuk mengunci jendela itu. Hei, berhenti! Mau apakah kalian memasuki istana Galuh ini? Maaf, Kisana. Kami bertiga ingin menghadap Sang Prabu. Ada sebuah persoalan yang amat penting yang harus kami sampaikan. Kau pengemis ingin bertemu dengan Sang Prabu? Apakah kau sudah gila ingin mengemis pada Baginda Raja? Maafkan paman saya, Tuan. Kami benar-benar ingin bertemu dengan Baginda Raja. Pacar, mengapa mesti bergaul dengan pengemis seperti ini? Tolonglah, sampaikan pada Sang Prabu, kami dari Padepokan Gua Larang ingin menghadap beliau. Padepokan Gua Larang, tempat Raden Karmapala berguru. Baiklah, kalian tunggulah di sini. Oh, itu dia Panglima Pakisono. Tuanku Panglima. Ada apa kau berteriak-teriak memanggilku, pengawal? Ada beberapa orang yang hendak bertemu dengan Baginda. Siapakah mereka itu? Orang itu mengatakan berasal dari Padepokan Gua Larang. Gua Larang? Itukah mereka? Benar, tuanku. Itulah mereka. Bawa mereka ke tempatku. Baik, tuanku. Tuan-tuan ditunggu Panglima Paki di tempatnya. Mari ikuti saya. Siapakah kalian ini? Dan apakah maksud kalian ingin menghadap Baginda Raja? Kami adalah murid-murid dari Eyang Resi Wanayasa. Dan ini adalah Ki Pungkur. Rupanya aku berhadapan dengan tokoh angkatan utama dari tanah Pasundan ini. Maafkan jika aku tidak bisa menyambut dengan semestinya. Siapakah yang tidak mengenal nama Paki Sulung, jagoan asal tanah Melayu? Nama dan kebesaran Tuan tidak bisa dibandingkan dengan aku, pengemis tua, miskin. Ada apakah sebenarnya hingga engkau yang merupakan raja di Raja Pengemis mau meluangkan waktu kemari? Menghadap Baginda Sana? Maafkan aku yang tua dan bodoh ini, Tuan Panglima. Aku tidak dapat mengatakan keperluanku yang sebenarnya. Masalah ini harus kukatakan dan kubincangkan dengan Sang Prabu sendiri. Ya, aku mengerti Ki Pungkur. Akan tetapi, sayang sekali, Baginda Sana sedang tidak berada di istana. Beliau sedang berada di peristirahatannya dan tidak dapat diganggu. Lalu bagaimana dengan acara sayembara itu nanti? Baginda akan kembali 2 hari lagi. 1 hari sebelum acara dimulai. Lalu bagaimana baiknya, Kek? Kukira nanti saja kalian kembali
setelah acara sayembara dilaksanakan. Tapi... sudahlah. Nanti saja kita kembali lagi ya. Tapi Kek, jika... Sudahlah. Kami minta diri saja Tuan Panglima. Kami akan kembali lagi nanti jika Baginda sudah senggang dan mempunyai waktu. Kedatangan kalian akan diterima nanti oleh Sang Prabu. Ya, terima kasih. Mari Awuk dan kau mari. Mari Kek. Kenapa kakek tidak menjelaskan saja pada Panglima Paki agar dia segera bisa mencegah dan meringkus pengkhianatnya? Anak bodoh. Tahukah kau siapa pengkhianat itu? Tahukah kau siapa Raden Rangga itu? Bagaimana jika seandainya nanti Panglima Paki adalah termasuk juga orang-orang dari Raden Rangga? Apa yang akan terjadi? Justru keadaan kita nanti yang akan menjadi runyam, dan mereka akan semakin berhati-hati melaksanakan rencana mereka. Iya ya Kek ya. Saya mengerti kini. Kenapa kakek tidak menjelaskan hal itu pada Panglima Paki? Itulah anakku. Karena saat ini kita tidak tahu dengan siapa kita berhadapan. Sudahlah, kita berpisah saja di sini. Nanti jika aku memerlukan bantuanmu, aku akan menghubungimu lagi. Demikian pula halnya denganmu. Hubungi aku jika kau memang mempunyai persoalan yang serius, ya. Terima kasih, Kek. Oh ya, di mana Sariti, Kek? Saya belum menemukannya. Nanti pada saatnya dia juga akan menemuimu. Nah, selamat tinggal. Hop. Mari kita kembali saja ke penginapan Adibulan. Namaku Maloka, Kakang Tamburu. Ayolah kita kembali ke penginapan Adi Maloka. Baiklah Kakang Tamburu. Belum beberapa jauh mereka berjalan, telinga mereka yang terlatih mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita di salah satu rumah kecil tak jauh dari tempat yang mereka lalui. Kakang, itu dengarlah. Teriakan seorang wanita yang meminta pertolongan. Ayo kita ke sana. Beberapa saat kemudian, Anting Bulan yang kini telah berganti wajah menjadi seorang pemuda yang tampan tiba di sebuah rumah kecil yang banyak dihuni oleh wanita-wanita. Bangsat, Tika Hanggara si Kubang Madu. Tunggu Adibulan. Ingatlah, kita sedang dalam penyamaran. Jangan ceroboh. Anting Bulan tidak dapat mengendalikan dirinya lagi ketika melihat pemuda cabul yang dikenalnya sedang menarik dengan paksa tangan seorang wanita di sebuah pondokan kecil yang banyak dihuni oleh para wanita. Nah, para pendengar, apakah yang tengah dilakukan oleh si Kumbang Madu? Dan siapakah wanita halus yang menjerit memohon pertolongan? Kemudian, apakah yang akan dilakukan oleh kedua remaja itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode keempat, Sayembara Prabu Sana. Sampai jumpa.